أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang tanya kepada Rasulullah kapan datangnya hari kiamat, Allah mengatakan sengaja kata Allah tidak ditunjukkan oleh Allah. Kenapa? Berat kata Allah bagi langit dan bumi. Allah mengatakan datangnya kata Allah nanti kata Allah cara tiba-tiba. Jangankan kita, walaupun malaikat Israfil yang sangka kala tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda setelah Allah menjadikan langit dan bumi khalaqasur, Allah menjadikan itu trompet. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, lebarnya saja selebar langit dan bumi. Dari mulai jadikan sudah diletakkan di mulutnya malaikat Israfil. Jangan saja tunggu perintah. Begitu perintah langsung ditiupkan oleh malaikat. 3 kali tiupan yang pertama semua makhluk ketakutan yang paling takut iblis. Kenapa? Tahu dia sekarang saatnya dibinasakan oleh Allah. Tiupan yang kedua semua makhluk meninggal dunia tidak ada kecuali Allah sendiri. Allah mengatakan pada saat itu wal hayyu, dia Allah zat yang hidup, tidak ada yang hidup kecuali dia. Kemudian tiupkan sangkakala, dia semua keluar dari kubur bersamaan. Rasulullah mengatakan antara tiupan yang pertama dan kedua 40. Cuma kata sahabat kita lupa tak tanya sama Rasulullah apa 40 tahun apa 40 hari kita tidak tahu. Cuman Rasulullah mengatakan antara tiupan yang pertama sampai tiupan kedua kata Rasulullah 40. Kata sahabat kita lupa data apa 40 tahun antara pertama tidak tahu. Terserah sama Allah. Makanya Allah mengatakan katakan kepada mereka itu rahasia Allah berat. Jangankan kita alam saja langit tidak mampu diterima itu. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 188 dari suratul Araf Allah berfirman qul apa? Kemudian Allah beritahu kepada Rasulullah katakan kepada mereka jangankan masalah ghaib, masalah hari kiamat, semua itu rahasia Allah. Allah mengatakan katakan kepada mereka la saya sama sekali tidak berdaya untuk diriku li nafsi, nah untuk memberikan manfaat atau mudarat kecuali dikehendaki sama Allah. Kalau saatnya Rasulullah sakit, Allah yang mengenai semua ada ketentuan dari para Allah.
Makanya Allah bilang sama mereka, saya manusia biasa yang tidak berdaya. Kalau suatu saat Allah akan memberikan nikmat, siapa yang kasih nikmat yang syukur apa Anda? Kalau diuji sabar saja, sudah siap kita. Rasulullah mengatakan, orang mukmin apa saja yang terjadi bagus. Kalau dikasih nikmat syukur, alhamdulillah. Kalau suatu saat diuji sama Allah, sabar. Allah mengatakan katakan kepada saya tidak berdaya. Apa kata Allah? Allah menyuruh kepada Rasulullah, bilang kepada mereka, la amliku li nafsi, sama sekali saya untuk diriku apa? Untuk memberi manfaat atau menolak madarat, illa kecuali apa saya yang kehendaki sama Allah. Kalau Allah mendaki gampang. Walau andaikan saya tahu yang gaib, saya tidak akan terkena bencana. Kalau itu apa terjadi perang kalah, ya ada perang lain. Tidak, tetap perang. Rasulullah sampai luka di waktu perang, tidak apa-apa. Bagi orang mukmin tidak ada istilah musibah, semua nikmat. Siapa saya yang beriman, apa saya yang terjadi, semua itu nikmat dari Allah. Tidak ada musibah bagi kita loh, kabeh nikmat. Cuma Allah menyebutkan ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Apa nikmat yang zahir? Kasih sehat segala macam. Ada nikmat yang batin, sakit itu nikmat. Apa kata Allah dalam hadis ini? Allah menyebutkan dalam hadis, idza btalaitu abdi bi musibati fi nafsi, kalau saya uji hambaku pada dia, sakit dia, sabar, atau hartanya barangkali bagus, sabar, atau anaknya. Orang kadang kalau kena diri sabar, begitu kena anak, ojo anakku aku sing loro. Allah mengingatkan dalam hadis, kalau saya uji hambaku pada dirinya, dia bisa sabar, atau ya apa kalau dijamu Allah hartanya bagus, siapa saya yang sabar, atau yang ketiga diuji sama Allah pada anaknya, dan semua itu dihadapi dengan kesabaran. Ini untungnya kalah, semua amal kalah. Apa kata Allah? Saya malu kepada orang-orang yang sabar. Apa? Pada saat dia sakit sabar. Siapa saya yang sabar? Kata Allah, saya malu. Untuk apa? Untuk menimbang amalnya. Di saat semua orang takut, dia tenang, tidak ada timbangan amal. Untuk menunjukkan suratan amal kepadanya, dimasukkan surga tidak pakai dihisab. Kata Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, apa kata beliau? Kata nanti pada semua orang ahli balik panggil, orang yang suka sholat ini pahala sholat, orang yang suka puasa ini pahala puasa, semua dikasih pahala berlipat-lipat ganda pahalanya. Kemudian kata Allah, saya tunggu hisabnya. Hisabnya satu orang 500 tahun bisa nunggunya. Rasulullah mengatakan sama-sama beriman, orang miskin yang beriman, orang kaya beriman. Orang miskin masuk lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Berapa? 500 tahun selisihnya itu, setengah hari tok. Yang miskin sudah selesai hijabnya, hartanya sedikit. Yang kaya nanti dulu berapa hartanya dihitung satu persatu, dari mana dapatnya, kemana keluarnya. Itu selisihnya cuma setengah hari. Berapa? 500 tahun. Yang miskin sudah guyonan sama bidadari, sing kaya masih ndredeg dada, sing gemeter kabeh. Orang yang sabar di waktu diuji, orang yang ahli sholat ini pahala sholat, orang yang ahli puasa ini pahala puasa, semua dikasih pahala lebih berlipat ganda. Kemudian apa? Pada saat itu Allah tanya, mana orang-orang yang sabar? Aina sabir? Mana orang-orang yang sabar? Mereka berdiri, mereka tanya, ya Allah kami dipanggil untuk apa? Silakan masuk surga tidak pakai dihisap. Semua ada pahalanya, ini tidak pakai, langsung masuk surga saja, sudah tidak pakai hitungan. Orang yang ahli puasa, orang yang ahli sholat malam, andaikan saya yang sakit dulu ya, kok tidak sabar ngono, sambat toh, tidak tahu kali itu nikmat. Orang yang tidak ngerti dikira musibah nikmat. Bagi orang mukmin tidak ada istilah musibah, kabeh nikmat. Allah menyebutkan wa asba alaikum, dia Allah memberikan apa? Kata Allah, nikmat segala macam zahir, ada nikmat yang zahir, wa batin, ada nikmat yang batin. Yang ini banyak orang tidak ngerti. Makanya kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbir, bagaimana kamu sabar? Kamu tidak tahu ilmunya. Kalau sudah tahu nikmat kabeh, tidak ada yang tidak nikmat. Pada suatu hari Rasulullah SAW setelah selesai sholat, lihat ke belakang, ada seorang sahabat yang aktif sholat. Mana orang yang biasa sholat di sini? Kata sahabat, nanti saya tanya, kenapa rumahnya dekat dengan saya, kok tidak sholat jamaah? Kenapa? Setelah selesai sholat disambangi para nih, ditanya, kamu ditanyakan oleh Rasulullah kenapa tidak sholat jamaah? Sumpek, baru punya anak sudah lucu meninggal.
jadi masih sedih, berduka katanya orang sekarang. Keliru, tidak ada istilah berduka itu. Bagi orang yang beriman nikmat semuanya. Rasulullah dikasih tahu sama sahabat, ya Rasulullah, rupanya orang itu kayak kematian anak-anaknya. Kata Rasulullah, yuk kita takziah. Apa? Menghibur. Rasulullah datang ke rumah orang itu, kemudian Rasulullah, kenapa tidak sholat? Masih sedih ya Rasulullah, baru punya anak, sudah lucu-lucunya meninggal. Rasulullah tanya sama dia, ya apa kira-kira perasaan nanti pada hari kiamat? Semua bayi-bayi kecil, siapa saya yang punya anak mati kecil, itu anak ambil air dari telaga Rasulullah, Haudil Kautsar, cari orang tua, panas terik matahari, matahari di atas kepala kita tinggal beberapa kilan, orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sakitnya panas. Ya apa kalau matahari turunkan dia tinggal beberapa kilan, tenggelam, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringat dari sampai tumit, ada yang sampai pusar, ada yang sampai telinga, tergantung banjirnya, tergantung amalnya, saking panasnya. Di saat itu orang-orang yang punya anak mati kecil senang semuanya, anaknya cari, kata malah kasih lo saya, dah buat apa sama ibu saya. Begitu ketemu diberikan ini bah, orang cari kasih minum. Kata Rasulullah, orang yang minum dari telagaku tidak akan haus untuk selama-lamanya. Setelah dia minum, digandeng sama apanya, sama anaknya, orang tuanya. Allah mengatakan, anak-anak yang mati kecil silakan masuk surga dulu. Ditunjukkan surga semua, masuk. Oh, enggak. Ya apa orang tua saya? Loh, orang tua masih dihisap. Abamu dihisap, ibumu dihisap, tergantung amalnya. Kata anaknya, kalau tidak bareng sama orang tua enggak, sampai 2 kali masuk surga dulu. Ya apa orang tua saya, Allah masih dihisap sampai 3 kali. Apa? Kata Allah, ya sudah orang tuamu tuntut, apa? Masuk surga bareng. Gitu ya Rasulullah. Untung kalau gitu, tidak ada musibah. Kalau tahu semua nikmat. Apa yang siapa yang beranggapan musibah? Gak ngaji, jadi tidak tahu kalau itu nikmat. Cuma nikmatnya batin, nikmat rahasia yang kita tidak ngerti. Makanya Rasulullah mengatakan, capeknya orang yang beriman, kamu capek kerja 1 hari, begitu dia tidur diampunkan dosanya, sampai risau, sumpek penghapus dosa. Sumpek penghapus dosa itu apa sih? Istighfar, mempercepat selesainya itu. Makanya Allah mengatakan, katakan kepada mereka, andaikan saya tahu yang ghaib, lastakthar, saya banyak akan berbuat kebaikan, dan saya tidak akan terengah bencana. In ana illa, tugasnya cuma nazir, memberikan peringatan. Tugas Rasul ini saja. Wa basyir, memberikan kabar gembira liqaumin, bagi siapa saja orang yang beriman sama Allah. Kalau yang mukmin jamin oleh Allah, jangan khawatir, pasti masuk surga. Jangan khawatir sekecil apapun amalmu. Makanya Rasulullah pada saat mengatakan kepada seorang budak hitam orang Afrika, melihat Rasulullah, dia mengatakan, ya Muhammad, kamu diberi oleh Allah muka yang tampan, kulit yang bagus, sudah ganteng, jadi Nabi Rasul lagi, dan saya seorang budak hitam orang Afrika. Cuma dia tanya, apa kira-kira kalau saya beriman seperti kamu ya Rasulullah, mengerjakan sholat seperti yang kamu kerjakan, percaya apa saya yang kamu ajarkan, bisa masuk surga bersama kamu. Rasulullah mengatakan apa kepada orang itu? Putihnya orang itu nanti pada hari kiamat 1000 tahun perjalanan bisa kelihatan. Haji cuma 10 jam sampai sudah. 1000 tahun perjalanan, saking terangnya kalah sinar matahari dengan apa? Putihnya orang kulit hitam pada hari kiamat. Kata Rasul, orang yang kata Rasul bisa kau bersama, jangan khawatir. Rasulullah ngajar orang itu, kamu baca saja subhanallah wa bihamdi 1 kali, diberi oleh Allah pahala 124.000 hasanat. 1 kali kita baca subhanallah wa bihamdi, berapa yang akan diberikan? Rasulullah mengatakan kepada orang itu 124.000 hasanat. Dia tanya, apa bisa orang binasa kalau segitu misalnya pahala? Lomannya Allah kalau ngasih itu tak didik-didik. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang tiap hari baca 100 kali subhanallah wa bihamdi, tidak ada orang lebih mulia dari dia. Tiap hari baca 100 kali, tidak ada yang lebih mulia dari, kecuali yang baca sama terlebih dari dia. Allah kalau ngasih pahala berlipat, jangan khawatir. Makanya Allah mengatakan, bilang sama mereka, saya ini cuma nadir, memberi peringatan, yang tidak nurut hati-hati lo ngancam. Wa basyir, siapa saya yang beriman, kasih kabar, jangan khawatir. Rasulullah mengatakan kepada Umar, apa? Kata Rasulullah, orang yang tiap cerita, selesaikan makan dulu. Ya sudah, tunggu. Setelah selesai sarapan, cerita.
Imam Malik mendengarkan, kata orang itu, saya tadi malam mimpi melihat bintang Thuraya, mimpinya terus naik sampai tinggi ke atas. Saya lihat dia bilang tambah tinggi, tahu-tahu sebelum saya bangun subuh dengar suara, besok sampaikan mimpimu sama Muhammad bin Sirin, itu alim besar, ahli ta'wil mimpi. Asalnya dia santai dengarkan, apa balik no mimpinya, asalnya santai dengarkannya. Guru, saya tadi malam mimpi melihat bintang, tapi bintang itu tambah tinggi, tambah naik sampai menjulang tinggi ke atas. Semakin naik itu bintang. Sebelum saya bangun subuh, saya dengar suara, sampaikan mimpimu sama Muhammad bin Sirin, namamu yang sebut, suruh nyampaikan sama kamu. Diem dia. Ditanya, kenapa ya Imam? Muhammad bin Sirin diem. Ditanya, kenapa ya Imam, kok saya suruh nyampaikan kepadamu? Kata bin Sirin, umur saya tinggal 7 hari. Dari bisa saya sampaikan pas hari ke-7 beliau meninggal dunia. Enak ya nek lu udah ngombe kopi kan, udah mangan gule kan, lu mati ya Allah, kurang 5 dino ya Allah wis. Tahu kalau tiap kali kasih tahu sama bisa. Makanya Allah mengatakan, bilang sama mereka, tahu saja, tapi kalau siapa Allah mengatakan ilah kecuali siapa saja, Allah memberitahu kepada Rasul dan siapa saja para wali, bisa, itu rahasia Allah. Tapi kalau kasih tahu sama Allah terserah, ilah masya Allah, kecuali dikatakan sama Allah, bilang sama mereka tahu enggak, tapi kalau Allah ngasih tahu terserah, yang dicintai sama Allah dikasih tahu sama Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya baru Allah ceritakan proses kejadian kita semuanya. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dia Allah menjadikan kamu asalnya dari satu orang, Nabi Adam alaihissalam, satu orang. Allah mengatakan wa ja'ala minha, dan dijadikan minha daripadanya, dan diambil zauja, diambilkan dari manusia, jadikan istri, cangkok katanya orang sekarang. Asalnya dari satu orang. Allah menjadikan Nabi Adam dari tanah, mintin, langsung dari tanah, lihat kon tadi istrinya dijadikan dari, diambilkan dari tulang rusuknya saja, jadikan pasangan hidupnya. Makanya Allah mengatakan minha, daripadanya. Allah mengatakan liyaskuna, apa? Supaya dia bisa tenang sendirian. Nabi Adam masih nak surga sumpah. Begitu anak bojone anteng, nek ndak keliling lembong ben bengi mesti kawinno anteng, nek ndak tawaf. Allah tahu apa meneh nek dunya, nek surga Nabi Adam supek ijenan. Di surga loh, semua nikmat ada sendiri, tidak bisa orang hidup sendiri, tidak bisa. Dikasih oleh Allah pasti apa? Allah memberikan istri pasangan hidup. Liyaskuna, ya apa? Supaya tenang. Esok bojone tenang. Allah mengatakan falamma taghsha, pada saat dia sudah berhubungan hamlat, kata Allah, mulai dia mengandung hamlan khafifan, kandungan dari mulai kecil, masih 40 hari pertama berupa mani, sampai 40 hari kedua menjadi alaqah, segumpal darah yang gantung dari rahim sang ibu, sampai 40 hari ketiga umur bayi 120 hari baru menjadi segumpal daging. Kata Rasulullah, dipegang oleh malaikat umur bayi 120 hari 4 bulan. Malaikat megang, kemudian dia tanya, ya Tuhan, apa jenis kelaminnya? Kalau tetapkan laki-laki, tetapkan perempuan, sampai berapa rezekinya, semua sudah ada, dan kapan ajalnya? Pas ada tanya 100 baru ditiupkan ruh, umur bayi 120 hari. Allah mengingatkan dari mulai kandungan masih kecil sampai tambah besar. Allah mengatakan falamma athqalat, pada saat sudah mulai berat, sudah besar, da'allallah, keduanya berdoa. Apa doanya? La in ataitana, kalau Allah memberikan kepada kita anak yang soleh, ya cocok semuanya. Mau tambah satu, matanya tambah satu, tak cocok. Salihah, pas semuanya. Tak bisa kita kalau tambah kontak yang mutus siji gelem, tak tambah siji, kan di tangan wae kena sambel kon, bingung. Ayu cuman mau teh telu gelem, ayu tapi mau teh telu, nah gampang, cuma mau teh ada yang mau, pas buatan Allah. Salihah,
Allah mengatakan keduanya minta sama Allah apa? Mereka suami istri pada saat sudah kandungan besar berdoa kepada Allah, la in kalau Allah memberikan kepada kita anak yang soleh, lana pasti kita akan jadi orang yang syukur. Falamma atama, pada saat Allah sudah memberikan kepada keduanya, ja'ala lahu syuraka, tiba-tiba keduanya syirik. Sudah lahir memang dokter urun opo, tanyakan dokter ngasih apa, semua diberi sama Allah sampai ketuban apa, uli belum ada. Tiap hari ibunya kencing keluar ketubannya belum, tiap hari kencing. Begitu sudah saatnya apa, bakal keluar dari tempat yang sempit. Kata Syekh Abdul Hamid, bayi dari tempat yang sangat sempit keluar anak segitu besarnya dari lubang segitu. Bayangkan, kok ndak ngerasa no kencing batu jari bapak. Jari bojone watu sakmene anakmu benol. Ndasi sakmene apa? Dalil loro. Bapaknya sambet kon kencing wati loro kon. Jari bojone watu sakmene sambat. Anakmu delok ndasi. Dalil loro. Andaikan tidak dikasih sama Allah kemudian tidak gampang. Begitu sudah saatnya bayi siap keluar, Allah mengatakan tsummas sabila yassar, dimudahkan sama Allah. Apa yang dikeluarkan dulu? Tidak langsung ulinya dikeluarkan, air ketuban dulu dikeluarkan sama Allah. Apa? Uli pelumas itu disiapkan dulu. Sampai begitu banyaknya dibuka satu persatu. Tidak langsung, berapa jam tidak tahu. Sampai sudah saatnya baru keluar bayinya. Bayangkan apa terjadi pada Hawa, belum ada dokter apa pada lahir semua langsung kembar-kembar. Tiap punya anak dua, laki perempuan, laki perempuan. Tiap lahir langsung laki perempuan. Duduk siji-siji. Nabi Adam pertama kali tiap kali melahirkan langsung laki perempuan. Qabil dengan wanita, Habil dengan wanita sama laki perempuan untuk dikawinkan perkawinan silang. Siapa susternya? Siapa dokternya? Daun. Siapa yang binatang-binatang yang di hutan kalau sudah mempunyai anak Zarofah segitu besarnya pelan sampai keluar bayinya, siapa yang bantu? Daono, semua Allah sendiri. Begitu sudah keluar memang dokternya dokter urno. Hati-hati syirik. Makanya Allah mengatakan suami istri pada saat mengucapkan ya Allah mudah-mudahan selamat. Begitu selamat memang dokter itu dokter ngasih mata lah. Masih apa dokter itu? Hati-hati kalau bicara. Ja'ala lahu syuraka, syirik keduanya fima, dan apa saja yang dia Allah yang beri. Allah mengatakan fata'ala Allah, maha tinggi Allah, supaya tahu. Hati-hati, semua Allah yang ngasih, sampai itu banyak Allah yang ngasih. Amma yusyrik, dari apa saja kata Allah yang mereka persekutukan. Hati-hati, kamu mau terima kasih sama dokter silakan, tapi ingat Allah dulu. Begitu selamat, keluar selamat, alhamdulillah, baru kita katakan jazakallah, mudah-mudahan Allah memberi pahala balasan kepadamu karena kamu yang nulung, silakan. Tapi jangan keliru, jangan memang dokter itu urno dokter matanya jantung kabel Allah Ta'ala yang ngasih. Dokter ngasih apa? Kamu jempol angkat dua itu apa yang dia kasih? Semua Allah yang mengeluarkan. Makanya Allah mengatakan fata'ala Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrik, dari apa saja kata Allah yang mereka persekutukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin.